Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Setia Pratama Putri, dengan dari kelas 4A Informatika dengan NPM 2110631170009. Di sini saya akan menunjukkan tutorial untuk mengerjakan UTS Praktikum Sistem Operasi. Eh, oke, kita langsung aja. Pertama, kita install server Linux di VirtualBox-nya. Hmm, Kita klik new di sini. Kita eh, kasih nama di sini Ubuntu. Nih. Terus kita langsung klik hardware. Di sini saya pakai RAM biasa aja, defaultnya dari defaultnya dari sananya. Nah, terus prosesornya saya pakai dua. Terus di sini hard disknya juga secara default aja. Terus saya langsung enter. Oke. Terus sekarang kita setting buat nambahin storage-nya, file ISO-nya. Oke, di sini kita choose a disk file. Kita pakai ini. Oke. Terus di sistemnya kita ubah boot order-nya. Jadi pertama dari ini hard disk, optical, baru floppy. Oke. eh, Terus kita setting networknya juga biar sekalian. Kita tambahin adapter 2. Kita enable network di sini. Terus attach to host only adapter. Terus di sini pilih VirtualBox host only Ethernet adapter. Yang kedua. Terus kita oke aja. Sekarang kita start aja mungkin. Ya. Di sini ada lama. Oke, di sini kita enter aja. Mungkin di proses ini rada lama nanti buat bootingnya, jadi bakal saya potong videonya di bagian bootingnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita pilih bahasa. Kita pilih bahasa English aja, bahasa Inggris. Terus continue without updating. Terus ini di done aja semuanya. Oke, proxy juga nggak perlu. Ya, use enter. Ini di checklist. Dan kita dan terus di sini continue. Nah, kita di sini buat nama server sama nama usernya kita sesuaikan dengan perintah di soal UTS-nya. Nama server username-nya di sini saya pakai nama UTS dengan nama UTS dengan nama dengan NPM 21009. Terus enter aja server name-nya UTSSO, lalu username-nya samain aja. Oke, password-nya juga mungkin saya samain aja. Eh, hmm, UTSSO aja deh.
Oke, dan ini skip aja, terus continue. Ini nggak perlu install OpenSSH, jadi nanti aja. Dan terus ini juga dan aja. Lalu kita tunggu di sini. Jadi, nah di sini installingnya rada lama. Nanti saya potong aja videonya. Oke, karena udah selesai sampai menunjukkan tampilan seperti ini, yang terakhir Subiquity Late Run. Nah, sekarang kita hapus dulu file ISO-nya. Kita pilih ini, terus remove this from virtual. Ini force unmount aja. Nah, setelah itu coba kita cek lagi. Oke, udah selesai. Sekarang kita eh, mungkin kita coba reboot. Nah, ini kan lama ya. Kita close aja. Nah, kita reboot ulang manual aja. Nah, ini di start. Oke, setelah selesai, sekarang kita login. Login pakai username yang tadi udah dibuat. Itu UTS. Aduh, UTS 21009. Passwordnya TSSO. Nah, kita udah login. Nah, sekarang step yang ketiga, itu kita konfigurasi network agar server tersebut terhubung ke internet dan melakukan remote client dengan menggunakan SSH. Nah, sekarang kita edit dulu apa ya, net plan-nya. Kita ketik sudo nano this plan. Ini aja kali ya. Nah, ini, nah, nah di sini kita edit buat INP 0S3-nya ini kita tambahin IP address itu, oh iya, sebelumnya hmm, ya di sini deh 192.168.15. Ini tuh IP address dari NAT networknya. Nanti bakal saya tunjukin lagi. Terus DHCP-nya ini kita false karena kita nggak pakai DHCP nanti. Terus gateway-nya, gateway gateway 4. Gateway dari networknya itu 192.168.01. Nah, terus name servernya juga, name server itu 888. Nah, buat INP 0S8-nya itu kita tambahin IP address dari host only adapter. Nanti saya tunjukin juga 10.10.10.9. Terus ini DHCP-nya juga false. Oke, mungkin udah ya. Kita exit pakai kontrol kiri, kontrol left, ditambah X. Terus ini ketik Y aja, terus enter. Sekarang kita apply net plan-nya. Sudo net plan, apply. Nah, sampai kayak gini itu udah ke apa ya, ke apply. Nah, sekarang
Mungkin kita keluar dulu. Eh, di sini buat konfigurasiin NAT network sama host only adapternya itu kita ke tools, terus kita klik networknya. Nah, di sini kan saya tadi sebelumnya pakai buat networknya itu NAT ini, NAT NAT sama host only adapter, VirtualBox host only, Ethernet adapter. Nah, di sini juga kita harus samain. Ini untuk host only-nya kita pakai host only adapter 2 Ethernet 2. Ya. Terus di sini tadi kan INP 0S8-nya pakai kelas A, kelas A, IP kelas A 10 10 10. Nah, buat di sini tuh kita setting satu, terus network masknya juga 255, 255, 2550. DHCP-nya kita enable. Nah, buat NAT networknya kita saya pakai yang lama. Jadi saya setting IP-nya aja. Nah, tadi IP-nya itu 19168.015. Nah, kalau di sini itu 00 di sini. Nah, enable DHCP-nya. Oke, kita kita apply aja. Nanti kalau misalnya di set dari awal. Nah, sekarang kita coba start lagi. Kayaknya lama sih. Soalnya tadi, nah, eh sekarang kita coba buat connect coba SSH-nya. Kita buka CMD. Ini di minimize saja. eh Tadi kita pakai SSH UTS. Kita masukin username-nya, terus kita masukin IP dari host only-nya. Tadi kan pakai 10 10 10 9. Nah, kita tunggu. Eh, Sebelumnya tadi waktu saya edit net plan-nya itu ada kesalahan. Di sini harusnya 24. Di sini juga tulis 24. Nah, sekarang kita coba lagi sudo net plan apply. Nah, sekarang kita coba lagi di sini. Salah. Oke. Oh iya, bener-bener nih. Oke, ini kita coba.
Hmm, di sini kita tambahin ini. Nah, mungkin lebih saya. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini kita yes aja. Oke, untuk kita masukin passwordnya, password yang buat tadi kita login di username UTS 21009. Nah, oke, kita sekarang buat dua user, user satu dan user dua. Eh, kita buat user itu pakai ini, pakai komen sudo add user, user satu. Nah, ini kita buat password buat user satunya. Kita samain aja user satu, terus nah ini mungkin kita namain aja user satu. Ini lewat aja. Nah, sekarang kita buat user dua. Hmm, Nah, ini user dua. Yes. Nah, sekarang kita kasih izin buat user satu sama dan user dua, biar mereka bisa pakai komen sudo gitu. Eh, Pakai komen sudo user mode kayak min a gitu. Sudo user satu. Jadi nanti user satu ini bakal masuk ke grup sudo, namanya grup sudo user satu. Terus yang user duanya juga, dia bakal masuk ke grup sudo juga. Nah, sekarang kita masuk, kita login menggunakan user satu. Jadi ini logout aja. Hmm, ini kita ganti aja, kita copy. User satu. Oke, sekarang kita udah pakai user satu buat masuk ke servernya. Sekarang kita buat satu file sama satu folder. Buat untuk komen untuk membuat file itu touch. Kita kita buat file dengan nama Tia satu. Sekarang kita buat foldernya itu mkdir, pakai mkdir, terus Tia 2 misal. Nah, sekarang kita cek file dan foldernya itu udah ada atau belum. Itu pakai command ls. Nah, ini udah ada ya. Tia satu dan Tia 2. Nah, sekarang kita ubah kepemilikan file dan folder yang udah kita buat tadi menjadi milik user 2. Itu pakai eh, command sudo ch on user 2 user 2. Jadi user 2 ini username-nya,
Terus ini grup sudonya tadi. Nah, user 2, Tia 1. Kita ubah dulu buat si foldernya, ubah kepemilikannya. Nah, user 1. Nah, sekarang kita ubah juga yang foldernya, buat foldernya. Nah, sekarang ubah hak akses file dan folder menjadi 755. Itu pakai sudo chmod 755 tia 1. Eh, iya, tia 1. Foldernya juga. Nah, sekarang kita coba login dengan user 2, kemudian copy file dan foldernya ke folder home user 2 dari user 1. Sekarang kita logout dulu. Kita coba login pakai user 2. Nah, sekarang kita udah ada di user 2. Kita coba cek dulu. Nah, dia nggak punya file dan atau folder. Sekarang kita bakal salin filenya, file dan foldernya ke folder home user 2 ini pakai komen sudo cp home dari user 1, dari folder home user 1 dengan nama filenya, kita pindahin filenya dulu, tia 1, dan titik ini tuh mengindikasikan kalau ini file ini tuh dipindah ke folder yang sekarang lagi kita buka gitu. Folder home user 2. Nah, oke, user. Nah, sekarang kita pindahkan foldernya. Itu kurang lebih sama ininya, komennya. Tinggal ditambahkan di sini cp min r. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, tia 1, tia 2 udah ada. Nah, mungkin kita cek di user 1. Nah, file foldernya juga masih ada. Oke, mungkin eh, sekian dari saya. Sekian pemaparan tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.